Kalau Gerindra bagaimana Bang Habibur Rahman, apakah masih terbuka untuk kemungkinan bisa saja nanti paketnya bukan Pak Prabowo yang menjadi capresnya, mungkin bisa cawapresnya, atau saklek nih Gerindra, Prabowo harus jadi capresnya? Ya, saya pikir kita juga harus mengedukasi publik ya soal narasi ini. Kita jangan bentur-benturkan kok partai ini harus ini, partai ini harus ini. Enggak. Ya, makanya kita kan yang harus penting kita lewati bersama adalah tahapan-tahapan itu. Kita mengedukasi publik soal pentingnya narasi besar melanjutkan pemerintahan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Kita mengedukasi publik soal kekompakan dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi nggak sesederhana, ya. Apakah bisa berubah? Kalau disimplifikasi seperti itu, ini namanya politik, bukan matematika, gitu loh. Bukan di Tapi pelajaran gini, orang-orang penasaran Pak Habibur Rahman, kalau seandainya nanti nih, sudah nih paket-paketnya kita belum tahu, tapi kita berandai-andai saja dulu, melihat ke depan begitu, mencoba memprediksi. Kalau seandainya Golkar, 2-3 detik, boleh? oke silakan. Halo? Ya silakan Pak. Ya, jadi kita ingin mengedukasinya itu bertahap, ya, sebagaimana disampaikan oleh saudara saya tadi, Pak Doli. Jadi yang kita edukasi yang hal-hal besarnya dahulu, sambil terus berjalan soal-soal yang lebih detail, lebih teknis. Kita banyak sudut pandang masalah. Satu sisi ya kan yang soal narasi-narasi besar tadi. Kedua juga soal subjektif masing-masing partai politik, ya, soal subjektif. Di mana kita tentu semua partai secara alamiah, ya, memperhitungkan soal keuntungan yang bisa didapat dalam konteks elektoral, misalnya kotel efek itu tadi. Nah makanya kan nanti yang besarnya dulu kita sepakati, ya, sambil yang lain-lainnya kita diskusikan. Jadi insya Allah kita sudah menjalani proses ini beberapa kali dalam sejarah pemilu di era reformasi. Dan faktanya kan akhirnya semua selesai bisa menemukan solusi yang happy solution, ya, bukan win-win solution saja, happy solution. Happy solution, win-win solution. Kalau seandainya Golkar menyatakan kita bisa jalan bareng, tapi ya udah nggak apa-apa, wapresnya dari Golkar. Apakah kira-kira Gerindra dan PKB bersedia? Jadi Gerindra deh dulu. Misalnya dalam konteks tadi Partai Gerindra menghormati putusan PDIP yang mencalonkan Pak Ganjar. Kita bisa memahami sebagai partai terbesar yang memiliki kuota cukup, ya, demi menjaga konstituennya maju. Toh kalau ini misalnya kapalnya ada 2, tetap aja bisa bertemu di tahapan selanjutnya. Yang paling penting kan ini partai-partai menyelamatkan basis pendukungnya masing-masing. Nah kurang lebih begitu. Nah terkait dengan PKB, rekan kami, sahabat kami ini terikat dalam koalisi yang sangat-sangat solid dengan PKB. Penentuan capres dan cawapres, ya, kalau di level koalisi itu ditentukan oleh 2 orang ketum yang berdiri sama seimbang, kolektif dan kolegial, yaitu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Penentuan capres dan cawapres berikutnya dari koalisi ini akan diputuskan dan diumumkan oleh beliau berdua. Jadi nggak akan ada masalah dengan PKB karena semua keputusan, semua tindakan yang dilakukan oleh Partai Gerindra tentu atas konfirmasi dengan PKB. Kurang lebih begitu.